Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Fauziah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Insya Allah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan al-istifham wa tamanni wa tahlilihima fin nususil arabiyyah. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan apa itu istifham, apa saja huruf-hurufnya, dan bagaimana pergeseran makna yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, dibahas juga terkait dengan tamanni. Apa itu tamanni? Bagaimana contoh-contohnya? Oke, yang pertama ta'riful istifham. Apa itu istifham? Pengertiannya. Nah, istifham ini sendiri merupakan kata tanya ya kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini saya mengemukakan pengertian dari Ahmad Hashimi. Thalabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qabl. Mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Pembahasan kedua, apa saja huruf-huruf istifham? Maksudnya adalah kata tanya yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Ini ada beberapa, yaitu yang pertama hamzah, yang kedua bisa menggunakan hal, yang ketiga bisa menggunakan ma, yang keempat bisa menggunakan man. Kelima, ada mata. Mata itu artinya kapan. Misalkan, mata tuwalil khilafah Umar, seperti itu. Kapan Umar menjabat khalifah? Selanjutnya ada keenam, ada kaifa. Lalu ada ayyana, ada aina. Ada juga anna, ada kam, dan yang terakhir ada ayun. Misalkan, ayyu sa'atil an, seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya al-istifham wa ma'ani. Al-istifham wa ma'ani. Istifham dan makna-maknanya. Nah, kalau misalkan sering kita bahas bahwa dulu, kalau masih ingat, saya pernah berkata bahwa dalam amar dan nahyi, bila ditinjau dari konteks kalimatnya, maka amar dan nahyi bergeser dari makna aslinya. Nah, dari di istifham juga sama. Nah, bagaimana pergeseran maknanya? Adapun pergeseran makna tersebut adalah sebagai berikut. Oke, al-istifham wa ma'ani. Yang pertama, an-nafyu, artinya meniadakan. Sebagai contoh, hal jazaul ihsani illal ihsan. Artinya, apakah, nah itu kata tanya, apakah tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula? Nah, saya jelaskan sedikit, maksudnya bahwa balasan kebaikan hanya dengan kebaikan. Yang kedua, al-ingkari, artinya pengingkaran. Sebagai contoh, a'anta katabta hadhil maqalah? Apakah kamu yang menulis makalah ini? Maksudnya, Anda mengingkari bahwa teman Anda yang membuat makalah itu, tetapi Anda mengingkarinya dengan mengungkapkan pertanyaan tersebut kepada teman Anda. Jadi maksudnya, kamu tuh gak percaya loh ini makalah tuh buatan dia. Jadi kamu nanya, a'anta katabta hadhil maqalah? Tapi maknanya itu kayak ingkar gitu loh, gak percaya. Selanjutnya ada at-taqrir. Contohnya di sini at-taqrir itu sendiri artinya penetapan. Contohnya misalkan gini. Dalam Quran surat At-Tin ayat 8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, ayat itu pertanyaan, tapi bermakna penetapan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa hanya Dia hakim yang paling adil. Jadi, terjemahan ayat itu yang tepatnya adalah Allah adalah hakim yang paling adil.
Selanjutnya ada at-taubih. Apa itu at-taubih? Nah, at-taubih artinya menyalahkan atau mencela. Di sini saya mengasih contoh dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala ta'qilun. Artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Nah, begitu. Nah, sama seperti kebanyakan contoh tentang itu, ayat itu ditujukan kepada orang yang tahu bahwa pandai baca kitab, bahkan memahaminya, sehingga kepandaiannya ia jadikan dasar dan dimanfaatkan untuk menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi ia lupa diri, yakni dirinya tidak melakukan kebaikan yang ia perintahkan kepada orang lain. Maka, gimana nih? Maka Allah mencelaknya lewat firman-Nya ini nih. Lewat firman-Nya ini dengan menggunakan kalimat tanya. Bahkan pertanyaan Allah di ujung ayat itu sebagai penegasan bahwa orang seperti itu termasuk orang gila. Jadi nyuruh orang lain ibadah, tapi kita tidak ibadah. Tidakkah kamu mengerti? Begitulah. Mengapa gitu loh. Selanjutnya ada at-ta'dim. At-ta'dim ini pengagungan. Di sini contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Madzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Nah, siapakah? Tadi kan ada. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan dirinya dengan menyatakan bahwa tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa izinnya, karena dialah pemilik syafaat. Terakhir. Selanjutnya at-tahqir. At-tahqir artinya penghinaan. Sebagai contoh, ahadhihi alladhi madahtahu katsiran? Apakah ini orang yang selalu kau puji? Nah, itu merupakan menghina gitu loh. Misalkan ada orang yang selalu memuji-muji. Lalu kita tanya, apakah ini yang orang yang selalu kau puji? Saking gak percayanya gitu loh, dia muji tapi mungkin kita ngiranya orangnya gak seperti itu. Nah, tapi bukankah lebih sakit kayak gini ya guys? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada al-istibto. Apa itu al-istibto? Nah, al-istibto adalah menganggap lambat. Sebagai contoh, hatta man nahnu nusarin najmu fid dhulmi wa ma sarahu ala khafin wala. Nah, artinya sampai kapankah kita dapat mengejar bintang di tengah kegelapan, sedangkan perjalanan bintang itu tanpa sepatu dan telapak kaki. Nah, selanjutnya ada at-ta'ajjub, artinya keheranan. Di sini firman surat Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Saya gak kasih terjemahan di sana, tapi saya akan terjemahkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, artinya bagaimanakah kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ayat itu diawali dengan kata tanya, kaifa, oke? Kata tanya di awal tuh, kaifa, yang mengandung keheranan terhadap sikap orang yang ingkar kepada Allah, sedangkan dia sendiri dihidupkan dan dimatikan oleh Allah serta dikembalikan kepadanya. Selanjutnya at-taswiyah, artinya menyamakan. Sebagai contoh ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya, sama saja bagi mereka apakah kamu diberi peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Mereka tidak juga akan beriman.
Nah, dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa tidak ada artinya memberi peringatan kepada orang kafir. Dengan kata lain, diberi peringatan atau tidak, sama saja mereka tetap tidak akan beriman. Nah, selanjutnya at-tamanni artinya angan-angan. Di sini Quran surat Al-A'raf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat kepada kami? Nah, dalam ayat ini Allah sedang menyampaikan angan-angan orang yang tidak pernah beramal soleh, tetapi mengharapkan syafaat di hari pembalasan. Selanjutnya ada at-tashwiq, kerinduan, ada yang sedang rindu, oke. Istifham juga bisa digunakan sebagai kerinduan. Di sini Quran surat As-Saff ayat 10 dan 11, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang atas ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Ayat 11. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah? Nah itu. Sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dijawab di ayat 11, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, di ayat ini, di ayat 10, Allah memanggil orang-orang yang beriman, lalu Allah menjelaskan bahwa ada perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih. Tapi penjelasan kepada orang-orang yang beriman tersebut diawali dengan kata tanya, sukakah kalian? Tujuannya agar si pendengar merasa rindu atau penasaran tentang perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih itu. Maka nih kita lihat di ayat ke-11 berikutnya, Allah menjelaskan bahwa perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih itu apa? Adalah kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Oke teman-teman, sekarang kita ganti topik ya ke ta'rif tamani. Apa sih tamani itu? Tamani itu angan-angan. Angan, kalian punya angan-angan, nah itu bisa diungkapkan menggunakan kalimat yang berbentuk tamani. Nah, ini dia pengertiannya, yaitu talaba amrun mahbubun la yurja husulihi imma likaunihi mustahilan wa imma likaunihi mumkinan ghaira matmu'in fi nailihi. Artinya, mengangan-angankan sesuatu yang diinginkan tetapi tidak ada harapan terjadi, baik mustahil terjadi maupun mungkin terjadi tapi tak ada harapan diperoleh. Jadi tamani itu kayak ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang kayaknya gak mungkin. Misalkan saya udah umur 30, pengen balik lagi ke umur 20, itu gak mungkin. Bisa diungkapkan dengan tamani. Atau sesuatu yang kayak misalkan masih mungkin tapi sulit gitu, Bu. Kok Bu sih? Ya, teman-teman gitu loh. Itu tamani ya. Nah, lafadz yang digunakan untuk tamani, kalau kalian ingin mengungkapkan tamani, harapan yang emang kayak gak mungkin, maka bisa menggunakan salah satu di antara keempat ini. Ada laita, ada law, ada hal, dan ada la'alla. Oke, di sini saya kasih contoh. Ini si Iran kayak pujangga yang sedang rindu kekasihnya, ada yang sedang LDR di sini. Oke, kalian bisa kasih ini ke pacar kalian. Oh, mohon maaf, bisa ke suami atau istri yang memang sedang berjauhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ashirbal qata hal man yu'iru janahahu la'anni ila man qad hawaitu atiru. Nah, saya punya artinya tapi dalam bahasa Sunda ya. Nah, jadi artinya ini di sini yang menjadi kata tamanniknya itu la'alli. Nah, itu la'alla disambung dengan ya mutakalim ya. Soalnya ada aku maksudnya. Artinya itu wahai kawanan burung kota, siapakah yang mau meminjamkan sayapnya? Barangkali aku dapat terbang kepada orang yang aku cintai. Ya, itu saking rindu. Jadi dia itu berharap kalau kan itu gak mungkin ya guys, gak mungkin kita bisa minjem sayap dari burung buat nemuin pacar, kekasih, suami. Itu kan gak mungkin gitu loh. Maka menggunakan la'alla. Jadi ceritanya orang ini tuh lagi rindu LDR sama orang yang dia cintai, pengen ketemu tapi sulit. Mungkin zaman dulu tuh gak ada kendaraan, gak ada transportasi yang bisa cepet gitu loh. Jadi dia mengungkapkan, Anda gimana gitu loh, ada burung lewat. Terus dia bilang gitu, mau gak minjemin sayapnya biar barangkali saya bisa gitu loh, terbang kepada orang yang saya cintai. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah pembahasan kita terkait dengan al-istifham wa tamanni wa tahririhi ma fi nususil arabiyyah telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada salah kata, salah i'rab dan lain sebagainya. Mohon bisa dikoreksi di kolom komentar. Kita silaturahmi bersama, akan sangat saya apresiasi. Terima kasih sekali lagi. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyahadatikum. فالعفو منكم وأخيرا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.